Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara. Berita menghebohkan datang dari kota Medan. Hari itu Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Tersebut seorang pria bernama Wem Pratama, 34 tahun, pria asli Medan yang tinggal di daerah Jalan Toba 3, lingkungan 13, Kelurahan Tegasari, Mandala 2, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Dia ditangkap pihak kepolisian atas dakwaan menghilangkan nyawi ibu kandungnya sendiri, yakni Ibu Megawati, 56 tahun. Ketika ditangkap, pelaku mengaku nekat melakukan aksi kejinya karena korban seringkali bercekcok dengannya dan memarahinya. Kemudian jasad sang ibu ia kubur di area samping rumahnya. Lalu, apa motif pelaku melakukan aksi keji tersebut? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Mengutip dari kompas.com, 2 hari setelah kejadian tersebut, pelaku mengakui perbuatannya kepada keluarga dan siap bertanggung jawab atas kematian ibu kandungnya. Pak Maisal Putra, Kepala Lingkungan 13, mengatakan aksi penghilangan nyawi tersebut berawal saat pelaku meminta uang rokok kepada sang mama. Mamanya berjualan obat-obat anti nyamuk. Pas pulang kerja, pelaku meminta beli rokok, namun korban tidak memberikan uang. Seketika itu pelaku langsung menganiaya mamanya, ungkap Maisal kepada Kompas melalui telepon seluler pada Rabu 3 April tahun 2024. Ketika korban tersungkur, pelaku kemudian mengambil kena Eiffel yang berada di atas kulkas dan melukai tangan serta leher sang mama hingga tewas. Dalam kondisi panik, tiba-tiba pelaku meminjam cangkul ke tetangganya. Kemudian, ia membuat lubang di samping rumah. Wem langsung pinjam cangkul kepada tetangga untuk menggali kubu mamanya. Lalu dikubukannya tanah sedalam kira-kira 30 cm, ujarnya. Usai mengubur jasad mamanya di samping rumah, arwah korban gentayangan dan terus menghantui pelaku, sehingga kejahatan anak durhaka ini akhirnya terkuak karena pelaku tidak sanggup lagi dibayangi arwah mamanya. Selang 2 hari, Wem memberitahukan aksi kejinya kepada kerabat yang tinggal di sekitar rumahnya. "Wak, mama sudah tiada. Awak yang bunuh. Awak siap bertanggung jawabkan perbuatan," ujarnya menyerukan Wem. Fakta menyebutkan bahwa pelaku baru saja sebulan tinggal bersama mamanya. Awalnya, pelaku tinggal di kota Batam. Namun, setelah bercerai dengan sang istri, barulah Wem kembali pulang ke Medan, ke rumah mamanya dengan membawa anaknya yang masih berusia sekitar 4 tahun. Sementara itu, dia mempunyai 2 adik, dan semuanya pergi merantau keluar daerah. Fakta lain menyebutkan bahwa pelaku pernah dibawa ke rumah sakit jiwa dan tempat rehabilitasi karena kecanduan obat-obatan terlarang. Dia sudah depresi, pemakai juga, saya paham betul. Karena sudah sangat sering kami memasukkannya ke rumah sakit jiwa, BNN, dan ke pusat rehabilitasi, ujarnya. Pelaku nekat melakukan aksi kejinya karena sering dimarahi, jadi hatinya menyimpan dendam. Waktu saya interogasi, dia mengaku bahwa depresi karena bercerai dengan sang istri, dan dia berkata tidak mungkin bisa membesarkan anaknya sendirian. Namun hal yang terjadi adalah dia sudah dendam kepada mamanya dan tidak lagi mempunyai rasa kasih sayang. Tim gabungan Polsek Medan Area dan Satreskrim Polrestabes Medan langsung mengevakuasi jenazah korban yang dikubur di kedalaman 30 cm untuk kemudian dilakukan proses autopsi di rumah sakit terdekat. Kapolsek Medan Area Kompol Hendrik Aritonang membenarkan peristiwa itu. Iya benar, pelaku sedang ditahan untuk menjalani proses lebih lanjut. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan kasus pembunuhan itu terjadi di Jalan Toba 3, Medan Denai pada hari Senin 1 April 2024. Siang itu korban baru saja tiba di rumahnya dan bertemu dengan pelaku. Korban menegur pelaku lantaran selalu meminta uang rokok dan tidak mau bekerja. Dan rokok yang dibeli adalah rokok yang terbilang cukup mahal, kata Teddy kepada Tribun Medan, Kamis 4 April 2024. Usai memarahi Wen,
korban pergi menuju arah dapur, dan kemudian disusul oleh Wem dari arah belakang. Lalu, Wem langsung saja memarahi korban dan memukulinya secara berulang-ulang hingga sang mama terjatuh ke lantai. Memang sudah menyimpan dendam sebelumnya. Mereka seringkali berdebat, cekcok. Pelaku juga selalu melawan orang tuanya. Entah apa yang merasukimu, Wem. Dengan kedua tanganmu sendiri, kau menganiaya wanita yang telah melahirkanmu dan menghilangkan nyawinya dengan keji. Korban mengalami banyak luka di area wajah. Kemudian, pelaku kembali mengambil knaife atau cutter yang berada di atas kulkas dan menggogrok leher korban hingga ke tulangnya. Di malam hari, pelaku menghubungi mantan istrinya yang berada di Batam dan menceritakan bahwa dia telah menghilangkan nyawi mamanya sendiri. Mantan istrinya kemudian meminta Wem untuk mengadu kepada keluarganya, dan keesokan harinya tersangka didatangi oleh keluarga dan mengakui semua perbuatannya. Lalu, kakak korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Medan Area, dan selanjutnya pelaku ditangkap. Lebih lanjutnya, polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Sementara barang bukti yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah pisau cutter, cangkul, tong sampah, pakaian korban, dan pakaian pelaku. Potongan karton bertuliskan Oma Mega dan 1 unit handphone. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polrestabes Medan pada Kamis 4 April tahun 2024, tidak ada raut penyesalan oleh tersangka. Penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan tes kejiwaan pelaku. Diketahui, Ibu Megawati mempunyai 3 orang anak, dan tersangka merupakan anak pertama, sementara 2 adiknya pergi merantau keluar kota. Pak H, tetangga korban menambahkan, Wem itu waktu muda sangat nakal. Dia ini pemakai obat-obatan terlarang, minum minuman keras, dan suka bikin onar di kampung, cari masalah dengan warga. Beberapa warga yang turut membantu mengamankan pelaku dengan cara mengikat tangan dan kaki pelaku. Mereka menginterogasi Wem dengan berbagai macam pertanyaan. Ada yang sempat emosi, ingin sekali memberikan pukulan-pukulan dan pengajaran-pengajaran. Namun dilerai. Janganlah bang, biarkan polisi datang dulu menangani. Selain tidak bekerja, pelaku memang dikenal sebagai orang yang berperangai kasar dan temperamental. Pelaku itu selalu sok jago. Kalau dilihat orang tidak mau menegur, tapi dia bertingkah seperti orang yang sok. Selama sebulan di rumah emaknya, dia tidak mau mencari pekerjaan. Setiap hari kerjaannya hanya makan, merokok, minta uang, merokok, seperti itu. Hal itulah yang menyulut perdebatan setiap harinya. Cuma minta uang, 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 dan uang. Tanpa mau berpikir bagaimana menghasilkan uang dan mencari pekerjaan. Si pelaku Wem pertama rupanya tidak bertikat baik, meminta maaf, dan menyesali perbuatannya. Ia malah menegaskan bahwa memang saat kejadian itu, rasa cinta dan kasih sayang kepada mamanya sudah tidak lagi. Hanya ada dendam dalam hati. Beberapa kerabat dari keluarga juga mengatakan, inilah Pak, dia tuh dulu pecandu obat-obatan. Kami yakin mata hatinya sudah tertutup. Jadi, sehari-hari hanya ingin marah dan marah. Kini atas perbuatan tersangka akan dikenakan dengan pasal 340 Jumto 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, jauhi narkoba dan segala psikotropika. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.